berjanji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai sapaan teduh kita pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah bangun Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, juga kami yang mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari Keluaran 23 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian bagi kita. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata pada kita pagi ini ialah di mana kembali mengingatkan kita apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia lewat 10 Taurat, di mana Musa memberikan Taurat kepada bangsa Israel, yaitu dia mengatakan engkau harus bekerja selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 engkau akan berhenti dan engkau akan beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya hal ini mengingatkan kepada kita di mana waktu Allah menciptakan seluruh bumi dan isinya, pada hari yang ke-7 Allah itu berhenti dan Dia memberkati semua yang sudah Dia ciptakan. Di mana Tuhan melihat semua yang diciptakan itu sungguh baik, indah dilihat, dan itulah yang diberikan kepada manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, kali ini Musa mengingatkan kembali hukum Taurat itu kepada bangsa Israel sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, di mana Tuhan mengingatkan 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti, baik anakmu maupun keledaimu maupun ontamu berhenti bekerja, dan juga budakmu, supaya dia akan melepaskan rasa lelah. Tentunya saudara, Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak selamanya kita diharapkan untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana Tuhan sudah tunjukkan kepada Adam, di mana Adam setelah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk beristirahat, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan keluarga, agar kita melepaskan lelah. Bukan saja manusia, bahkan dikatakan tadi binatang-binatang mereka juga yang bekerja,
mereka juga harus hentikan pada hari yang ketujuh. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang manusia itu mengatakan 7 hari pun tidak cukup, apalagi 6 hari. Nah, tentunya hal ini adalah sesuai dengan apa yang dirancang oleh manusia. Sementara rancangan manusia itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu ialah damai dan sejahtera. Tuhan itu memberkati manusia. Kita sebagai manusia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita bekerja mulai dari Senin sampai Sabtu. Kita beribadah Senin sampai Sabtu. Kita bersama dengan saudara kita Senin sampai Sabtu. Namun ada satu hari yang istimewa yang disediakan oleh Tuhan. Untuk apa itu? Yang pertama ialah supaya kita beristirahat, supaya kita melepaskan rasa lelah, termasuk juga orang yang tinggal pada kita, bahkan binatang yang kita selalu mempergunakan tenaganya untuk bekerja juga harus berhenti. Yang kedua ialah di mana pada hari itu kita akan bersama-sama dengan keluarga beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di mana pada saat kita beribadah itu kita berdoa bersama-sama, kita bernyanyi bersama-sama, kita juga ikut ambil bahagian apa yang ditetapkan oleh persekutuan kita. Sekaligus kita juga mendoakan orang-orang yang dekat dan yang jauh dari kita. Bahkan Yesus katakan musuh juga kita harus doakan. Yang ketiga, saudara, di mana kita percaya bahwa selama 6 hari itu kita sudah melakukan tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan pada hari yang ketujuh itu kita minta kepada Tuhan agar segala yang kita kerjakan itu akan mendapatkan berkat, menghasilkan berkat. Agar yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh membawa berkat bagi setiap kita yang bekerja. Nah, oleh karena itulah, saudaraku yang kekasih, maka pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan lewat kitab Keluaran 23 ayat 12, yang dikatakan tadi bahwa 6 hari. Sebenarnya, saudara, tidaklah sedikit kalau kita bekerja 6 hari itu. 6 hari untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. Tentunya lebih banyak yang disediakan bagi kita oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilan kita daripada kita gunakan untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya hari-hari itu kita jalani juga kita tidak terlepas daripada bersyukur kepada Tuhan. Namun hari yang ketujuh itu adalah istimewa sekali bagi Tuhan. Karena dia pun berhenti bekerja. Dia berhenti melakukan tugas panggilannya. Dan pada hari itu, dia sungguh-sungguh memberkati semua yang sudah dia kerjakan. Maka oleh karena itu, saudara, pada hari yang ketujuh itu kita beribadah, ianya juga bahwa Tuhan akan melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Maka dia akan memberkati kita, memberkati seluruh apa yang kita kerjakan. Namun tidak sedikit juga orang dia bekerja selama 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh ataupun hari Minggu itu dia tidak datang ke gereja. Bahkan dia bersukacita, bahkan dia meliburkan diri, berekreasi, pergi ke sana ke sini. Tuhan melihat apakah kita yang tadi bekerja selama 6 hari itu datang beribadah atau tidak. Dia melihat kita, dia menatap kita. Dan terkadang kita tidak dilihat oleh Tuhan ada bersama dengan saudara kita yang beribadah pada hari itu. Maka berkat itu kemana dia akan berikan? Tentunya kepada orang-orang yang dia kasihi, yang ada hadir pada saat itu. Kita yang tadi berdoa selama 6 hari, bekerja selama 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh itu kita tidak ada, maka berkat itu sementara diberikan kepada orang lain. Maka dari itu, saudara,
Hari ini kita diingatkan kembali, marilah kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh pada selama 6 hari itu, dan lakukanlah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, pekerjaan kita. Maka pada hari yang ke-7 itu kita akan mendoakan agar apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi kita. Dan ingat, berkat yang kita terima itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi juga itu adalah bahagian daripada orang-orang yang membutuhkan berkat daripada kita. Maka saudara, berbagilah semasih ada kesempatan kita berbagi, beribadahlah selama masih ada kesempatan bagi kita beribadah, dan bekerjalah semasa ada waktu diberikan oleh Tuhan bagi kita bekerja. Selamat melaksanakan tugas kita pagi ini. Doa kami, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi ini kami sama-sama sudah merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar firman ini sungguh-sungguh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada hari ini adalah hari yang pertama di minggu ini, kami akan beraktivitas, dan kami mendoakan GBKP Runggun Parindu dan juga Perpulungan GBKP Ngabang dan Sungai Asam. Berkati pendeta kami yang melayani di sana dan keluarga, berkati pertua diaken kami yang melayani di sana, dan berkati seluruh jemaat yang ada di sana, agar jemaat itu sungguh-sungguh merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang Kau tambahkan usianya pada hari ini, berkati mereka agar dikala mereka mendapatkan usia, baik perkawinan maupun pribadi, agar terus bersukacita. Berkati kami semua Tuhan, GBKP Jakarta Kalimantan yang akan beraktivitas hari ini. Tuhan, berkati kami semua yang akan melaksanakan aktivitas kami hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini berkenan di mata Tuhan. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.